Salam Elohim, salam damai kepada saudara-saudari dimanapun berada. Pada tahun 1997 di pertengahan tahun, saya telah mengikuti satu seminar yang bertajuk Hidup Baru dan Penyembuhan Batin. Masuk sejak dalam sisi malam itu, saya persiapkan diri saya dengan doa Bapa Kami. Saya mendengar pengendali mengatakan, persiapkan diri kamu di dalam kehamilan ibu kamu. 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Masa itu saya merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan diri saya. Saya merasakan ada air panas yang menyiram tubuh saya. Kepanasan itu memang sungguh luar biasa dan sungguh-sungguh menyakitkan saya. Saya berteriak, saya mau lari, tapi saya tidak dapat berlari. Masuk 4 bulan, 5 bulan, ke 6 bulan, sekali lagi saya merasakan seperti tadi. Dimana kali ini kepanasan itu sungguh-sungguh panas, lebih panas dari yang tadi dan sungguh menyakitkan saya. Saya berteriak, saya mau berlari, saya mau minta tolong, tapi saya tidak tahu dengan siapa. Karena saya juga tidak bisa bergerak. Tangan dan kaki saya seolah-olah masih terikat dan saya tidak boleh buat apa-apa. Saya hanya menangis. Dalam masa saya menangis itu, saya mendengar suara. Ketika ibu Anda menggugurkan Anda 2 kali, aku di situ memelukmu. Terus saya jawab, dan masa itu saya menangis juga. Saya sedang berteriak dan saya memang mau berlari tapi saya tidak dapat berlari. Saya menjawab, tidak Tuhan, saya tidak pernah tahu. Terus saya kena kasih tengok screen sambil Tuhan Yesus itu bercakap. Ketika ibu Anda menggugurkan Anda 2 kali, aku di situ. Aku yang memeluk Anda. Aku yang memeluk kamu. Dan saya akan kasih tengok dalam screen itu Tuhan Yesus duduk begini dan saya berada di dada dia, dalam pelukan dia, dan air panas itu mengalir di belakang Tuhan Yesus. Jadi saya tidak kena lagi. Seterusnya masuk 7 bulan ke 8 bulan, saya dengar perbincangan ibu bapak saya. Dia bilang, kalau anak ini lahir nanti, kalau laki-laki kita pelihara. Tapi kalau dia lahir anak perempuan, kita kasih saja sama orang untuk kasih jadi anak angkat. Dia bilang. Sekali lagi saya menyangkal, Tuhan, tidak, ini bukan saya. Dia cakap begitu. Pada masa itu saya dilahirkan di rumah dan disambut sendiri oleh bapak saya sendiri di kampung. Pada umur saya, Anda masuk 3 tahun, ulang pada umur saya 3 tahun, di situ saya diperlihatkan saya dengan kakak abang saya bermain-main, dan abang saya telah menolak saya jatuh dan belakang saya terkena beling. Memang luka itu besarlah di belakang saya, tapi saya tidak pernah ingat. Tapi dalam penglihatan saya masa itu,
saya diperlihatkan di screen, memang betul ada bekas luka di belakang saya, dan masa itu saya bilang tidak, saya tidak pernah jatuh dan saya tidak pernah luka, tapi saya akan kasih tengok bekas di belakang saya itu panjang begini. Masa itu umur saya 3 tahun, tetapi betapa dahsyatnya saya sudah pandai balas dendam, karena masa itu saya diperlihatkan dengan sombong. Saya bercakap, nanti saya sudah besar, saya akan balas dendam dengan orang laki-laki. Itu yang diperlihatkan sama saya. Pada umur saya masuk 4 tahun, sekali lagi saya diperlihatkan satu upacara yang dilakukan oleh keluarga saya, yaitu oleh nenek saya, di mana saya dijadikan anak babahisan. Dan durang buat upacara itu untuk jadikan saya anak babahisan, mewarisi semua pegangan nenek saya, yaitu menjadi sihir putih. Dan sesuai dengan kata bomo-bomo yang pernah saya temui, saya adalah putri malapetaka. Seterusnya sampai umur saya 13 tahun. Ketika Anda berusia 13 tahun, di situ saya diperlihatkan di mana bapak saya mabuk-mabuk. Karena keregilan saya suka melawan cakap bapak saya, terutama sekali bila bapak saya mabuk. Perkataan yang paling saya tidak suka masa itu, perkataan jual. Saya melawan bapak saya. Bapak saya tumbuk muka saya nih, dan dagu saya ini terlepas dari di rahang saya nih. Dagu saya ini dengan sepnya yang atas dengan bawah ini berpisah, dan bapak saya tarik rambut saya, dia kasih antuk-antuk saya di dinding, ditampar bibir saya ini pecah-pecah. Saya tidak dapat makan selama lebih 1 bulan waktu itu, tapi saya tidak pernah menceritakan dengan mama saya ataupun adik-beradik saya. Saya menganggap sudah saya maafkan bapak saya karena saya sudah melupainya. Dan waktu itu saya menyangkal sepuas-puas dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak ingat. Tuhan, saya tidak tahu ini semua. Tuhan, mungkin ini salah. Cakap begitu. Tapi makin saya menyangkal, Tuhan memperlihatkan saya satu screen. Dari screen yang kecil, mungkin bersaiz 20-30 begitu, sehingga screen size itu besar macam 1 keping plywood. Dan saya tetap menyangkal juga untuk yang ketiga kali. Tuhan, saya tidak percaya, ini bukan saya tidak pernah tahu. Cakap begitu. Masa itu saya mengeluarkan suara saya yang kuat, masa upacara penyembuhan itu. Saya sadar, tapi saya dapat merasakan yang saya itu bercakap dengan sejelas-jelasnya. Waktu saya bercakap yang ketiga kali, saya bilang, Tuhan, saya tidak percaya, saya tidak pernah tahu. Saya bilang, ini bapak saya bukan begitu. Masa itu satu screen yang lebih besar lagi dibuka di hadapan saya. Sungguh saya terkejut, memang betul itu adalah saya. Dan saya menangis sepuas-puasnya. Esoknya, secara kebetulan, orang yang menjaga saya pada malam itu adalah orang yang saya kenali, yaitu kakak Ati. Dan dia
bertanya dengan saya, apa yang sudah saya lihat? Saya menceritakan penglihatan saya, dan dia bilang, iya, itu adalah kehidupan kau yang sebenarnya. Saya percaya ataupun tidak percaya, saya tidak paham, karena kehidupan saya yang seperti itu, pencarian diri saya yang sebenarnya seperti itu. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.